Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bindia Nadira Haipa dengan NPM 25153. Saya mahasiswa baru 2025 dan dari kelas D. Nah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Subelo. Nah, apa sih yang akan saya bahas? Yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah dampak globalisasi bagi warga negara di berbagai aspek kehidupan. Nah, sebelum kita ke dampak, kita kenali dulu apa itu globalisasi. Globalisasi merupakan proses menyatunya dunia karena kemajuan teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Nah, kali ini tuh karena adanya globalisasi, jarak antara negara satu dengan negara lain terasa sangat dekat. Kita bisa belajar, kita bisa berbelanja online, kita bisa memetik ilmu tanpa harus berkunjung ke tempatnya langsung. Namun jika teknologi tersebut tidak digunakan secara baik, bisa berdampak buruk juga. Nah, sekarang kita bahas tentang dampak positif dan juga dampak negatif bagi warga negara. Yang pertama ada dampak positif dan juga negatif di bidang ekonomi. Dampak positifnya kita bisa berdagang lintas negara, memperkenalkan produk lokal kita. Tapi di sisi lain dampak negatifnya tuh produk kita tuh kadang malah jadi kalah bersaing dengan yang masuk ke produk asing yang masuk ke negara kita, karena mungkin dari segi harga atau kualitas lebih bagus. Jadi warga negara tuh kadang lebih memilih yang impor daripada barang lokal kita. Nah, kalau yang kedua, dampak yang kedua adalah dampak sosial dan juga budaya. Nah, dampak sosial dan juga budaya ini juga tidak terbatas gitu ya. Dampak positifnya yang pertama tuh kita tuh bisa menyerap cara mereka bersosial, cara mereka berpakaian, makanan mereka. Jadi kita mempunyai wawasan yang lebih luas mungkin ya. Tapi dampak negatifnya tuh jika budaya tersebut tidak disaring, maka bisa melunturkan budaya lokal di negara ini, serta melunturkan rasa nasionalisme dalam diri warga negara. Kalau yang ketiga ada dampak positif dan juga negatif di bidang pendidikan. Dampak positifnya apa aja? Dampak positifnya yang tadi saya bilang, kita bisa kita bisa mendapatkan informasi secara cepat. Terus kita mengetahui apa saja yang terjadi di dunia sekarang tanpa harus mengunjungi tempat tersebut. Terus kita juga bisa menyerap informasi dan juga belajar tentang teknologi yang saat ini yang sedang berkembang dengan cara yang lebih efisien. Nah, kalau yang keempat ada dampak positif dan juga negatif di bidang hukum dan juga politik. Dampak positifnya tuh jadi hukum tuh dan politik tuh dituntut secara transparan ya dalam globalisasi ini. Jadi kita bisa mengetahui gitu. Kita searching aja KUHP atau apapun itu bisa langsung muncul tanpa harus nanya dulu ke siapa gitu kan. Itu kan belum tentu benar. Nah, kita tuh langsung tahu dari websitenya langsung. Nah, jadi kan itu bukan berita hoax ya. Nah, tapi di bidang ini juga bisa karena adanya globalisasi, jadi kebudayaan atau juga kebijakan negara lain itu bisa masuk ke negara kita dan juga bisa mempengaruhi kebijakan negara kita tersebut. Nah, jadi bisa melunturkan kedaulatan dan juga kedaulatan negara tuh bisa terancam. Nah, itu dampak-dampaknya. Lalu bagaimana sih cara kita menyikapi globalisasi? Yang pertama itu kita harus bisa menyaring budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita tidak boleh harus meniru dan juga malah meninggalkan kebudayaan
lokal kita. Nah, sebagai warga negara, kita tuh harus mampu menghadapi globalisasi. Tidak boleh langsung percaya pada berita yang ada, tidak boleh mengedepankan atau malah membanggakan produk asing daripada produk lokal. Nah, yang kedua itu menggunakan teknologi dengan bijak. Kita harus menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang positif seperti tadi, pendidikan, berdagang, ataupun mencari informasi dan hal-hal berguna lainnya, bukan untuk misalkan hanya untuk cyber atau kejahatan, bisa kayak penipuan online atau apapun itu. Nah, itu gak boleh ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada mencintai budaya Indonesia. Kayak tadi, kita harus bangga menggunakan produk lokal di Indonesia. Jangan sampai produk kita tuh kalah bersaing di negara sendiri, begitu ya. Yang keempat itu meningkatkan kualitas diri. Kita harus mengupgrade, kita jangan sampai kalah dengan teknologi yang ada. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi. Jadi kita harus seimbang antara kita dan juga teknologi. Jadi kita menggunakan teknologi itu secara jadi tidak, pokoknya intinya menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Jadi ke kitanya tuh bisa mempermudah dalam bekerja, mempermudah dalam belajar, bukan malah menghambat dan juga ketergantungan. Nah, globalisasi ini tuh globalisasi ini tuh membangun atau memunculkan dampak yang besar, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, tapi tugas kita adalah memanfaatkan globalisasi tersebut untuk kemajuan tanpa melunturkan nilai-nilai bangsa, terutama melunturkan rasa nasionalisme pada diri kita. Sekian dari saya, semoga video saya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.